Selamat pagi, kita ketemu lagi. Puji Tuhan, kita berdoa sejenak sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, dan kami ingin menjadi pemuda dan pemudi yang hati dan pikiran kami selalu melekat kepadamu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 3 ayat yang kedua, ya, yang saya beri judul adalah prioritas hidup kita. Saya akan membacanya. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sudah, itu saja. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, waktu kita mendaftarkan diri menjadi siswa, menjadi pelajar di mana kita belajar, tentu kita punya tujuan, yaitu kita ingin menyelesaikan jenjang studi itu. Kalau SMP ke SMA, yang SMA ingin menyelesaikan supaya bisa kuliah, selesai kuliah supaya bisa bekerja, ya, ada tujuannya. Nah, saat ini adik-adik sedang duduk di bangku SMA mungkin, ataupun sekolah-sekolah yang sederajat dengan SMA, ya. Nah, tetapi jangan salah, kita bukan cuma sekolah, bukan mencari ilmu, tetapi kita ini harus mempunyai tujuan, mempunyai goal dalam kita bersekolah. Dengan begitu kita akan giat, semangat untuk kita mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik. Apalagi sekarang, ya, masih online kan. Kadang-kadang kalau kita sekolah online tuh kita sedikit kurang maksimal gitu untuk menangkap materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, adik-adik, sekali lagi di sini dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, kata Rasul Paulus, ya, untuk jemaat di Kolose. Tetapi saat ini untuk kita semua dan untuk ibu juga, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas? Ya, perkara yang di atas, Rasul Paulus mau, ya, kita mengutamakan Tuhan. Ya. Kita ada persekutuan di dalamnya. Adakah adik-adik di sini yang gemar membaca firman Tuhan? Gemar berdoa? Mari kita lakukan. Kita kerjakan. Lalu kita gemar untuk memberikan ayat-ayat ataupun dukungan-dukungan yang baik kepada teman-teman kita yang mungkin kondisinya sedang lemah. Kalau ada teman kita sakit, kita bantu dalam doa. Kalau dia punya masalah, kita bawa dalam doa supaya Tuhan turut campur tangan. Dalam hidup ini ada yang harus diutamakan atau ada yang menjadi prioritas kita. Ya. Kalau adik-adik saat ini sekolah, tentu yang menjadi prioritasnya adalah belajar, bukan main game. Ya. WA boleh nggak? WhatsApp boleh. Buka YouTube boleh. IG boleh. Apalagi yang ada di media sosial, semua boleh kita kerjakan. Tetapi itu bukan menjadi prioritas kita, bukan menjadi yang utama, sampai kita melupakan yang menjadi prioritas hidup kita, yaitu belajar, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelajar, dan juga berdoa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga melakukan tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua, ya, menghormati. Pada pagi hari ini bukan kebetulan mungkin kita ada yang belum menemukan tujuan hidup kita.
yang menjadi prioritas hidup kita. Kalau sekarang kalian duduk di bangku kelas 3, prioritasnya adalah waktu ujian kalian lulus. Ya. Setelah lulus akan melanjutkan kuliah. Yang kelas 2 bisa naik ke kelas 3, yang kelas 1 bisa naik ke kelas 2. Ya. Itu harus ada di dalam mindset kita. Ibu juga melewati kok seperti adik-adik sekalian. Ya. Bermain dengan teman-teman ada, ya, ada kesana kemari. Yuk kita belajar kelompok, ayo. Tetapi memang benar belajar kelompok. Jangan belajar kelompok tapi kelompok yang lain lagi. Nah itu bahaya itu, ya. Bukan belajar kelompok yang sesuai dengan mata pelajaran kita, tetapi belajar kelompok yang kita bikin mata pelajaran sendiri. Itu hati-hati loh ya, hati-hati itu berbahaya. Ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, apabila dalam setiap hidup kita ada Kristus, ada Tuhan Yesus, maka persilakan Tuhan Yesus untuk memperbarui kehidupan kita, ya, supaya dalam masa muda adik-adik sekalian, adik-adik menemukan yang menjadi prioritas hidup kita, menyenangkan hati Tuhan, Bapak dan Ibu guru, juga orang tua kita yang sudah membiayai. Mengapa Bapak dan Ibu guru? Karena dari beliaulah kita menjadi anak yang berguna. Didikannya sangat berguna untuk kita sekali. Puji Tuhan, semoga pada pagi hari ini masing-masing kita menemukan tujuannya di dalam sekolah. Menemukan prioritas hidupnya di dalam Yesus. Jangan lengah, tetap jaga kesehatan, pakai masker dimanapun kalian berada, supaya kesehatan kita tetap prima, kita bisa beraktivitas, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.